Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rena Diah Natalia dengan NIM 2021 050160. Di sini saya akan mempresentasikan resume dari mata kuliah pengantar akuntansi dari kelompok 7 sampai kelompok 13. Kelompok 7, Undang-Undang Sarbanes-Oklay, Pengendalian Internal DAR. Pengertian Sarbanes-Oklay. Sarbanes-Oklay merupakan sebuah produk hukum di Amerika Serikat yang mengatur tentang akuntabilitas. Sejarah munculnya Sarbanes-Oklay atau disingkat dengan SOX atau SOA adalah hukum federal Amerika Serikat yang ditetapkan pada 30 Juli, diprakarsai oleh Presiden George W. Bush. Tujuan Sarbanes-Oklay: melindungi investor dengan meningkatkan akurasi dan keandalan, mengungkapkan perusahaan dibuat berdasarkan undang-undang akurasi dan untuk tujuan lain. Isi Sarbanes-Oklay: 1. Mendirikan The Public Company. 2. Menetapkan beberapa tanggung jawab. 3. Penambahan tanggung jawab. 4. Mendefinisikan jasa non-audit. 5. Memperbesar hukuman. 6. Mensyaratkan adanya aturan. 7. Menetapkan beberapa persyaratan. B. Pengendalian internal DAR. Pengertian pengendalian internal. Pengendalian internal adalah rencana organisasi dan semua tindakan yang dirancang untuk mengamankan aktiva, mendorong karyawan untuk mengikuti kebijakan perusahaan, meningkatkan efisiensi operasi, dan memastikan catatan. Jenis-jenis pengendalian internal: 1. Pengendalian akuntansi. 2. Pengendalian administratif. Pengendalian internal juga diklarifikasikan menjadi pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Dari kelompok 8, akuntansi piutang. Pengertian piutang. Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang atau jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayarannya pada umumnya dalam tempo 30-90 hari. 1. Piutang usaha. 2. Piutang yang akan diterima. Penggolongan piutang dan umur piutang digolongkan menjadi 4. 1. Piutang lancar. 2. Piutang tidak lancar. 3. Piutang yang dihapuskan. 4. Piutang yang dicadangkan. Jenis-jenis piutang usaha: 1. Piutang usaha. 2. Piutang wasel. 3. Piutang lain-lain. Pengertian wasel tagih. Wasel tagih adalah perjanjian tertulis untuk membayarkan sejumlah uang tertentu pada suatu waktu tertentu. Penjualan wasel tagih: apabila sebelum jatuh tempo perusahaan memerlukan uang, wasel yang dipunya dapat dijual kepada bank atau pihak lain. Pengertian dan karakteristik investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan atau didanai dari kelebihan dana. Berikut ini beberapa investasi jangka pendek: 1. Deposito. 2. Reksadana. 3. Surat utang negara. 4. Vintage peer-to-peer. 5. Saham. Tujuan investasi jangka pendek: 1. Memanfaatkan kelebihan cash flow untuk sementara waktu. 2. Memperoleh tambahan dana. Kelompok 9, aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Klarifikasi aset tetap: 1. Tanah. 2. Perbaikan tanah. 3. Gedung. 4. Peralatan. Untuk tujuan akuntansi dilakukan penggolongan sebagai berikut: aset tetap yang umurnya tidak terbatas, aset tetap yang umurnya terbatas, aset tetap yang umurnya terbatas, dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak dapat diganti. Pengeluaran modal dan pendapatan. Aset tetap dapat dibagi menjadi 2, yaitu capital expenditure atau pengeluaran modal. 2. Revenue expenditure atau pengeluaran pendapatan. Pengakuan aset tetap. Aset tetap diakui oleh perusahaan apabila telah dilakukan transaksi pembelian aset tetap yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur pengakuan aset tetap melibatkan 2 fungsi, yaitu fungsi pembelian dan fungsi akuntansi. Dari
kelompok 10, aset tak berwujud. Pengertian aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah aset-aset yang umurnya lebih dari satu periode akuntansi dan tidak memiliki wujud fisik. Dengan kata lain, aktiva tidak berwujud dalam pengertian akuntansi adalah aset yang diperoleh atau dibeli dari pihak lain, memberikan hak mutlak atau istimewa, mempunyai masa kegunaan relatif permanen. Kriteria aset tidak berwujud. 1. Memberikan hak-hak istimewa kepada perusahaan sebagai pemilik. Pengelompokan aset tidak berwujud. 1. Yang umurnya dibatasi oleh undang-undang, yang tidak terbatas umurnya, kelebihan nilai investasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi umur aset tidak berwujud. 1. Undang-undang. 2. Ketentuan. 3. Pengaruh persaingan. 4. Hak merek dagang. 5. Goodwill. 6. Biaya pendirian. 7. Biaya penelitian. Aset tak berwujud menurut Islam. Menurut pandangan Islam, aset tidak berwujud berkaitan dengan ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Dari kelompok 11, akuntansi liabilitas. Pengertian liabilitas. International Accounting Standard Board mendefinisikan liabilitas sebagai kewajiban entitas saat ini yang berasal dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya melalui arus kas keluar entitas tersebut. Liabilitas adalah kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan dari pihak lain. Jenis-jenis liabilitas. 1. Kewajiban lancar. 2. Kewajiban tidak lancar. 3. Kewajiban kontingensi. Dari kelompok 12, akuntansi penggajian. Pengertian gaji. Menurut Sujarweni, gaji adalah pembayaran atas jasa-jasa yang dilakukan oleh karyawan, didasarkan pada sejumlah pekerjaan yang telah diselesaikan, misalnya jumlah unit produksi. Menurut Mulyadi, menyebutkan bahwa gaji umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer yang dibayarkan secara tetap per bulan. Pengertian sistem akuntansi penggajian. Menurut Mulyadi, sistem akuntansi penggajian dan pengupahan adalah sistem yang dirancang untuk menangani transaksi perhitungan gaji dan upah karyawan dan pembayarannya. Tujuan pemberian gaji. 1. Memperoleh personalia yang kualifikasi. 2. Mempertahankan para karyawan. 3. Menjamin keandalan. 4. Menghargai perilaku yang diinginkan. 5. Mengendalikan biaya-biaya. 6. Memenuhi peraturan-peraturan legal. Dari kelompok 13, akuntansi untuk persekutuan. Bentuk organisasi persekutuan. Karakteristik persekutuan. Sebagai suatu persetujuan perjanjian antara dua orang atau lebih untuk mengikat diri untuk menyelenggarakan usaha secara bersama. Karakteristik dasar dari persekutuan yaitu 1. Kumpulan individu. 2. Keagenan bersama. 3. Umur yang terbatas. 4. Kewajiban yang tidak terbatas. 5. Kepemilikan bersama atas aset persekutuan. Bentuk-bentuk organisasi dengan karakteristik persekutuan. 1. Persekutuan terbatas. 2. Persekutuan dengan tanggung jawab terbatas. 3. Perusahaan dengan tanggung jawab terbatas. 4. PT. Kelebihan dan kekurangan persekutuan. Kelebihan: bebas dari peraturan dan batasan pemerintah, mudah dalam pengambilan keputusan. Kekurangan: keagenan bersama, umur yang terbatas, kewajiban tidak terbatas. Likuidasi persekutuan. Likuidasi persekutuan adalah suatu proses yang meliputi perubahan aktiva non-kas menjadi kas. 1. Tidak kekurangan modal. 2. Sisa kas didistribusikan kepada sekutu. 3. Kekurangan modal. Kelebihan dan kekurangan persekutuan. Kelebihan: menggabungkan keahlian dan sumber daya dari 2 atau lebih individu. Bebas dari peraturan dan batasan pemerintah. 3. Mudah dalam pengambilan keputusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.